Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan kembali PJJ pada mata pelajaran fikih. Kita akan memasuki bab 2 tentang pinjam meminjam. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang jual beli dan kamu juga telah membuat video tentang jual beli. Muhammad ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bersedia membuat video praktek jual beli. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan masuk bab 2 tentang pinjam meminjam. Dalam bab pinjam meminjam ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran sebagai kompetensi dasar. Yang pertama, kamu meyakini bahwa tentang ketentuan pinjam meminjam bahwa itu termasuk ajaran agama. Yang kedua, mengamalkan ketentuan pinjam meminjam. Yang ketiga, memahami tata cara pinjam meminjam. Dan yang keempat, mensimulasikan pinjam meminjam. Mari kita masuk pada pembahasan tentang pinjam meminjam. A. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah adalah bahasa Arab, artinya pinjaman menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah syariat atau menurut fikih, ariyah adalah pemberian manfaat satu benda yang halal dari seorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak barang, dan nantinya akan dikembalikan secara utuh tepat pada waktunya. Dan bisa juga ariyah diartikan sebagai meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya dengan perjanjian akan dikembalikan dalam keadaan utuh dan tepat waktu. Pinjam meminjam landasannya ialah tolong menolong antara sesama. Sedangkan tolong menolong merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan Allah. Dan tolong menolong dianjurkan oleh Allah atau oleh agama Islam adalah dalam hal kebaikan, bukan keburukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-Maidah ayat 2. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Dengan adanya ayat tersebut, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong antara sesama kita dalam hal kebaikan atau takwa. Kemudian, apa sih hukum pinjam meminjam? Hukum asal pinjam meminjam adalah sunnah karena termasuk tolong menolong antar sesama. Namun bisa juga menjadi wajib dan haram. Wajib seperti meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan, seperti meminjamkan mobil untuk mengantar orang yang sakit parah ke rumah sakit. Bila ada tetangga kamu yang ingin meminjam mobil kepada kamu untuk mengantarkan keluarganya yang sedang sakit parah, maka kamu wajib meminjamkannya. Yang kedua ialah bisa menjadi haram apabila meminjamkan barang melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain, seperti meminjamkan uang untuk membeli minuman keras atau meminjamkan benda tajam untuk berkelahi, atau meminjamkan kendaraan untuk merampok dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Itu hukumnya menjadi haram. Kemudian, apa sih ketentuannya pinjam meminjam yang sesuai dengan agama Islam? Ketentuannya ialah yang pertama, pinjam meminjam memiliki rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam ada sebagai berikut. Pertama, rukun pinjam meminjam adalah pertama musta'ir, ya. Rukun pinjam meminjam ada 4. Di buku kamu sekalian dijelaskan tentang syaratnya. Jadi rukun pinjam meminjam ada 4. Yang pertama musta'ir, yaitu orang yang meminjamkan. Yang kedua mu'ir,
yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga musta'ar, barang yang dipinjam. Dan yang keempat ijab qabul, itu adalah rukunnya. Nah, di setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu supaya pinjam meminjamnya menjadi sah. Apa sih syarat-syaratnya? Pertama, syarat orang yang meminjamkan adalah baligh, berakal, sehat, bukan orang yang pemboros dan tidak dipaksa. Meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, syaratnya ialah harus sudah baligh. Jika pinjaman tersebut berupa pinjaman yang barang mahal, ya, seperti meminjamkan motor, mobil dan lain sebagainya, disyaratkan baligh. Adapun kalau untuk meminjamkan pensil, itu nggak apa-apa. Antara kamu semua yang belum baligh nih, boleh saling meminjamkan pensil dan sebagainya. Yang rendah-rendah atau yang ringan-ringan. Tapi kalau yang sudah berat-berat, motor, mobil, itu disyaratkan sudah baligh. Yang kedua berakal sehat, orang yang meminjamkan berakal sehat. Yang ketiga bukan orang pemboros, artinya bisa mengatur uang, bisa mengatur harta sebaik mungkin. Dan yang keempat tidak dipaksa tanpa paksaan. Yang kedua syarat orang yang meminjam, ya. Orang yang meminjam syaratnya ialah yang pertama baligh, yang kedua berakal sehat, yang ketiga bukan pemboros. Jika kamu ingin meminjam sesuatu kepada teman kamu, maka kamu disebut mu'ir. Teman kamu yang meminjamkan disebut musta'ir. Syarat orang yang meminjam adalah pertama harus baligh jika barang tersebut yang dipinjamkan adalah barang yang mahal-mahal. Seperti contoh tadi, mobil atau motor dan lain sebagainya. Kalau barang yang rendah-rendah, yang ringan-ringan, minjam pensil, minjam buku dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa antara walaupun tidak baligh. Yang kedua berakal sehat. Tidak boleh orang yang meminjam itu, tidak boleh orang gila meminjam kepada orang yang sehat, nggak boleh. Misalnya ada orang gila mau minjam motor, dilarang. Kenapa? Karena nanti barang tersebut akan menjadi rusak karena dia gila, ya. Jadi harus pertama baligh, berakal sehat dan bukan pemboros. Artinya jika dia meminjamkan barang tersebut akan aman pada dirinya, itu ya. Meminjam uang misalnya, ya, tujuannya pertamanya untuk bayaran sekolah misalnya. Karena dia pemboros, akhirnya nggak dibayarkan sekolah, malah diberikan barang yang lain, itu namanya pemboros, ya. Jadi orang yang meminjam syaratnya harus bukan pemboros, artinya bisa mengatur uang sebaik mungkin. Yang ketiga barang yang dipinjam disebut musta'ar. Bagaimana syaratnya? Syaratnya pertama barang dipinjam mesti memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Yang kedua, barang pinjaman tidak rusak waktu dikembalikan. Nah, syarat barang yang dipinjam adalah memiliki manfaat sesuai dengan tujuannya. Misalnya meminjam panci, boleh ya. Meminjam panci bisa diambil manfaat tuh. Mau masak, akhirnya kamu minjam panci kepada teman kamu, maka panci tersebut bisa dijadikan barang pinjaman, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau masak, minjamnya panci bolong, nggak bisa, gitu ya. Beda lagi kalau misalnya minjam panci yang bolong buat tanaman, ya, buat nanam tanaman itu bisa. Ya, jadi syarat barang pinjaman adalah wajib memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan, serta pada waktunya barang pinjaman tersebut tidak rusak waktu dikembalikan, gitu ya. Itu namanya barang pinjaman. Yang terakhir adalah ijab qabul. Syaratnya memiliki lafadz ijab dan qabul yang bisa dimengerti oleh kedua pihak. Lafadz ijab dilanjutkan dengan qabul, misalnya Fatimah, aku mau pinjam motor kamu selama seminggu, boleh tidak? Nah, itu ya. Nah, kemudian Fatimah menjawab, oh iya boleh, silakan dipakai tapi dijaga ya dengan baik-baik. Nah, itu diantara lafal ijab dan qabul, gitu ya, dalam pinjam meminjam. Begitu pula yang lain sebagainya. Misalnya, Jafar, aku pinjam pensilnya dong.
ya aku mau nulis, nanti 1 jam lagi aku kembalikan. Akhirnya kata Jafar, oh silakan, jangan sampai rusak ya, pensilnya jangan sampai patah ya, boleh dipakai tapi pensilnya jangan sampai patah, dijaga baik-baik. Nah itu seperti itu adalah contoh ijab dan qabul. Jadi perlu diketahui, harus dibedakan bahwasanya rukun pinjam meminjam ada 4 ya. Musta'ir, mu'ir, musta'ar, ijab, qabul. Musta'ir itu yang meminjamkan, mu'ir yang meminjam, musta'ar barang yang dipinjam, dan ijab qabul adalah perkataan untuk meminjam atau meminjamkan. Kemudian setelah seseorang sudah meminjam, maka dia memiliki kewajiban agar pinjamannya, barang pinjaman tersebut menjadi aman. Yang pertama, kewajiban peminjam adalah menjaga barang pinjaman dengan baik. Bila meminjam motor, motornya dijaga dengan baik, dibensinin, dijaga dengan baik, makainya nggak urak-urakan ya, supaya motornya aman. Yang kedua, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Jika meminjam motor untuk pergi sekolah, maka gunakan untuk pergi sekolah, bukan untuk jalan-jalan ke tempat yang tidak seharusnya, sehingga motor tersebut nanti tidak akan rusak. Yang ketiga, tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Kamu meminjam motor, kemudian meminjamkan lagi, itu dilarang. Ya, jadi barang pinjaman tidak boleh dipinjamkan lagi kepada orang lain kecuali mendapat izin dari yang meminjamkan. Akhirnya nanti seperti Upin Ipin ya, waktu baca buku tentang apa, cerita nenek-nenek itu, akhirnya bukunya diminta karos, dia kebingungan ya itu. Nah itu ya, jadi kalau minjam barang, jangan sampai meminjamkan barang ke orang lain lagi kecuali dapat izin pemilik barang. Yang keempat, apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. Jika kamu meminjam motor atau barang lain sebagainya, tiba-tiba motornya rusak, maka kamu wajib membenarkannya yang meminjam ya. Yang kelima, barang pinjaman, bila barang pinjaman memerlukan ongkos angkut atau biaya perawatan, maka ditanggung oleh peminjam. Misalnya minjam motor, maka bensinnya yang minjam yang ngisiin, gitu ya, jangan yang minjemin ngisiin, gitu ya. Terus kalau misalnya motornya kemudian kekurangan olinya, motornya rusak misalnya, maka yang meminjam yang wajib membenarkan. Yang terakhir, pinjaman disertai jaminan, waktu mengembalikan barang harus membayarnya, gitu ya. Jika meminjam disertai jaminan, misalnya pinjam motor dong, boleh, tapi buat pinjaman buat jaminan saya minjem jaminan kamu mana, misalnya ya, akhirnya HP-nya buat jaminan, gitu ya. Maka ketika barang pinjaman sudah dibalikan, maka HP-nya wajib dikembalikan, dan HP-nya ini nggak boleh dipakai oleh orang yang meminjamkan. Itu adalah kewajiban peminjam. Kemudian yang ketiga, ikhlas meminjamkan. Nah, ketika kita tahu bahwasanya pinjam meminjam itu adalah tolong menolong hakikatnya, maka hendaknya kita dalam meminjamkan suatu barang ikhlas karena mengharap Allah Subhanahu wa taala, membantu sesama sehingga teman kita dapat terbantu dan kita pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dengan ikhlas meminjamkan berarti kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga membantu sesama kita, tolong menolong sesama kita, karena manusia makhluk sosial, membutuhkan satu sama lainnya. Nah, itu adalah materi tentang pinjam meminjam. Selanjutnya, silakan kalian setelah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Ahmad, supaya lebih memantapkan pemahaman kalian, silakan kalian lihat latihan 1 ya. Di situ ada tabel pernyataan syarat atau rukun. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian tentukan apakah itu syarat atau rukun ya. Di situ ada orang yang meminjamkan, itu termasuk rukun atau syarat. Kalau syarat tulis syarat, kalau rukun tulis rukun. Balik, berakal dan tidak dipaksa, itu termasuk rukun atau syarat, gitu ya. Sampai 10 pertanyaan. Lalu lanjutkan dengan latihan kedua ya.
1 sampai 10 yaitu memasangkan. Itu ya. Pertanyaan dan jawabannya ada di sampingnya ya. Nomor 1, tolong menolonglah kamu dalam titik-titik. Ya, silakan kalian cari dalam apa. Gitu ya, tulis hurufnya. Itu saja untuk materi hari ini. PJJ hari ini tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa kirimkan foto tugas kalian ke Pak Ahmad. Nanti Pak Ahmad akan membacanya. Berikut tugas-tugas yang kemarin-kemarin. Terima kasih. Itu saja dari Pak Ahmad untuk hari ini. Ingat, sebentar lagi kamu akan menjalani ujian akhir. Maka mulai dari sekarang bersiap-siap untuk ujian akhir ya, supaya hasil kamu maksimal di akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.